Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Jumat ini. Haleluya. Sudah hampir memasuki akhir pekan, saudara. Bapak Ibu Saudara, hari Minggu ini dalam ibadah raya di HCC kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pastor Eric Toh. Beliau adalah seorang Foursquare Credential Pastor yang melayani di Empower Church yang ada di Subang Jaya. Nah, saya mengundang semua warga kerajaan Allah ya, HCC Family untuk bisa beribadah bersama-sama, menikmati firman Tuhan yang pasti akan menguatkan setiap kita. Hari ini saya akan meneruskan pembelajaran renungan firman Tuhan kita, masih dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Saudara, di dalam bagian ini saya bacakan sekali lagi bagi kita ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ya, kemarin kita sudah belajar bahwa kita ini berhutang kepada Allah. Tapi kenapa Rasul Paulus tidak secara eksplisit menulis kita adalah orang berhutang bukan kepada daging tapi kepada Allah? Kenapa dia tidak menulis seperti itu? Ini bagian yang sangat penting saudara, karena ternyata Alkitab ingin mengajarkan kita bahwa hubungan kita di dalam Kristus ada relasi yang berubah karena status kita juga berubah. Status kita yang dulunya adalah orang yang layak dihukum, orang yang layak untuk menerima murka Allah, kita adalah seterunya Allah. Kita diubahkan menjadi orang merdeka, orang yang dikasihi, orang yang diberikan roh Allah untuk kita bisa hidup dengan baik. Kita menerima anugerah Allah dan relasi kita dengan Tuhan itu bukan seperti debitur dan kreditur. Kalau hutang itu kan ada debiturnya, ada krediturnya ya. Ada orang yang memberi pinjaman, ada orang yang meminjam. Nah, kita dengan Tuhan hubungannya itu bukan seperti kreditur dan debitur. Sekalipun kita berhutang kepada Allah, tapi bentuk relasi kita itu tidak seperti orang yang meminjam ke bank lalu kita harus nyicil. Kalau kita tidak mencicil, maka akan datang debt collector untuk mengobrak-abrik rumah kita, untuk menelpon, meneror kita dan lain sebagainya. Seringkali yang membuat kita mengalami itu, merasakan itu karena salah paham kita. Kita pikir Tuhan itu seperti si jahat yang suka mengintimidasi. Kalau kamu kurang berdoa, kamu kurang suci, maka debt collector akan datang dan tagih sama kamu. Mungkin kamu akan diberi masalah, kamu akan diberi persoalan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan tidak seperti itu. Sekalipun kita berhutang kepada Allah, tetapi saudara yang sangat luar biasa adalah dikatakan di ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Perhatikan, roh perbudakan ini berbicara tentang seperti hubungan antara debitur dan kreditur ya. Orang yang berhutang itu menjadi budak dari orang yang memberikan hutang. Dia harus mengikuti keinginan dan kehendak daripada orang yang memberi hutang. Waktu kita ambil uang di bank, kita pinjam uang, kita harus menandatangani TNC, Term and Condition. Berapa kita harus bayar setiap bulan, tanggal berapa paling lambat kita harus bayar. Kalau kita nggak bayar, apa yang terjadi? Debt collector akan datang dan meneror kita di posisi tertentu. Dia bisa mengambil dengan paksa apa yang kita punya. Nah, firman Tuhan berkata, sebab kamu tidak menerima roh yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan sekalipun kita berhutang kepadanya, tapi relasi kita bukan seperti debitur dan kreditur. Relasi kita seperti Bapa dan anak. Dia mengasihi kita. Jadi Tuhan bukan hanya melepaskan kita dari hutang, tapi dia juga mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dia bukan hanya melepaskan kita dari dosa, tapi dia juga mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Saudara, sehingga bahasa kewajiban seperti kreditur dan debitur berubah menjadi bahasa keluarga. Suatu keterpaksaan berubah menjadi suatu kerinduan. Kalau kita menyadari kita berhutang kepada Allah dan Allah begitu mengasihi kita, maka seharusnya menyenangkan hati Tuhan bukanlah sesuatu yang menjadi kewajiban bagi kita, tapi sesuatu yang kerinduan
dalam hati kita. Aku harus menyenangkan hati Allah. Aku rindu untuk menyenangkan hati Allah. Aku rindu bersekutu dengan Allah. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa yang sangat baik yang mengasihi aku. Lalu Bapa tidak seperti debt collect, tidak seperti kedagingan atau dosa yang selalu merongrong kehidupan kita ketika kita tidak berbuat baik kepadanya. Saudara, Tuhan tetap baik sekalipun kita jahat. Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada semua orang. Saya senang sekali Tuhan Yesus berkata, Bapa di sorga menerbitkan matahari untuk orang benar dan orang yang tidak benar. Bapa di sorga memelihara semua manusia dengan begitu sempurna. Dia tetap memberikan kesempatan kepada orang yang jahat. Dia tetap memberikan kesempatan pada orang berdosa. Itu adalah bukti bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Terutama apalagi kita orang yang percaya, orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, sebagai Juru Selamat kita. Bukankah Dia Allah yang begitu penuh kasih? Dan harusnya kasih-Nya itu membuat kita mengasihi Dia dengan ketulusan seperti Dia mengasihi kita. Saudara, ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau kita mau melakukannya, kita merenungkan dan mengerti dengan benar, saya percaya kita akan mengalami Tuhan, mengalami kasih-Nya lebih dalam lagi di dalam pengiringan kita kepadanya. Biarlah perenungan di hari Jumat ini, saudara, menjadi kekuatan bagi setiap kita. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.